Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Puspita, NPM 21130222023, Program Studi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang sistem reproduksi manusia. Apa itu reproduksi? Manusia ini dapat memperoleh keturunan dikarenakan tubuhnya memiliki organ reproduksi. Nah, organ reproduksi pada manusia ini dibedakan menjadi dua, yaitu organ reproduksi pada laki-laki yang berupa sperma dan organ reproduksi pada wanita yang berupa sel telur. Nah, sistem reproduksi ini dapat berfungsi karena adanya interaksi antara organ dan zat dalam organisme manusia yang dapat digunakan untuk berkembang biak. Nah, reproduksi yang terjadi pada manusia yaitu secara seksual. Artinya, suatu individu baru dapat terbentuk karena adanya pertemuan antara sel kelamin laki-laki atau sperma dengan sel kelamin perempuan atau sel telur. Nah, laki-laki ini menghasilkan gamet jantan atau spermatozoa yang berukuran sangat kecil dan bentuknya itu menyerupai berudu. Sedangkan wanita ini menghasilkan sel telur atau ovum yang terbentuk di dalam ovarium. Jadi, baik laki-laki maupun perempuan pasti memiliki organ reproduksi. Nah, selanjutnya, apa sih itu fungsi dan organ reproduksi? Yang pertama yaitu organ dan fungsi reproduksi laki-laki. Yang pertama, penis. Penis ini memiliki 3 bagian, yaitu akar, badan, dan glans penis. Penis ini berfungsi sebagai korpulasi atau persetubuhan, pengeluaran urin, dan semen. Kopulasi atau persetubuhan ini maksudnya penis ini berfungsi untuk memasukkan sperma ke saluran kelamin wanita. Nah, selanjutnya yaitu skrotum. Skrotum ini dikenal juga sebagai kantong pelit, di mana skrotum ini berjumlah sepasang yang dipisahkan oleh septum internal. Testis terdapat pada masing-masing skrotum. Pada skrotum terdapat otot dartos dan kremaster. Otot dartos memiliki fungsi sebagai penggerak skrotum supaya mengerut dan mengendur saat beradaptasi terhadap udara panas maupun udara dingin. Nah, selanjutnya yaitu testis. Testis ini memiliki fungsi dalam memproduksi sperma. Proses spermatogenesis atau pembentukan sperma terjadi di sel-sel tubulus seminiferus. Seorang laki-laki dewasa normal akan menghasilkan kurang lebih 100 juta sel sperma setiap hari. Sperma ini berfungsi untuk meneruskan keturunan. Nah, selanjutnya yaitu organ reproduksi pada wanita. Yang pertama yaitu ovarium. Ovarium ini disebut juga indung telur, berada di sebelah kiri dan kanan rahim. Nah, ovarium ini memiliki bentuk yang mirip dengan ovarium, memiliki panjang 3-5 cm, lebar 2-3 cm, tebal 1 cm, dan berat 15 gram. Di mana ovarium ini menghasilkan hormon estrogen dan progesteron yang berfungsi sebagai tempat oogenesis atau pembentukan ovum atau sel telur. Setiap 28 hari sekali, sel telur ini diproduksi sifat-sifat pada wanita yang akan dewasa dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron. Nah, selanjutnya yaitu tuba falopi. Tuba falopi ini dikenal sebagai oviduk, merupakan saluran panjang yang menuju ke rahim. Nah, di dalam oviduk ini sel telur yang telah matang akan disalurkan. Sel telur yang telah matang ini akan disalurkan menuju ke sehingga terjadi pembuahan antara sperma dan ovum. Nah, saluran tuba falopi ini memiliki rambut-rambut getar atau silia yang berfungsi sebagai jalannya sigot hasil pembuahan. Selanjutnya yaitu uterus. Uterus ini dikenal sebagai rahim, merupakan suatu rongga yang menghubungkan dua saluran antara tuba falopi bagian tengah, bagian
sebelah kanan dan kiri. Nah, uterus ini memiliki bentuk yang mirip dengan buah pir terbalik. Nih, memiliki bentuk yang mirip dengan buah pir yang terbalik. Serviks atau leher rahim terletak di bagian leher bawah dari uterus. Dinding rahim ini disusun oleh perimetrium atau lapisan terluar, miometrium atau lapisan tengah berupa otot polos, dan lapisan endometrium yaitu lapisan tengah terdalam. Endometrium ini memiliki dua lapisan, yaitu stratum fungsionalis atau lapisan ini lurus saat menstruasi, dan stratum basalis yaitu berdekatan dengan miometrium. Uterus atau rahim ini berfungsi sebagai tempat melekatnya janin hingga tumbuh besar. Kehidupan janin ini ditopang oleh plasenta. Di dalam plasenta atau kebutuhan janin ini akan dicukupi dari makanan yang diperoleh dari ibunya. Nah, selanjutnya yaitu vagina. Vagina ini merupakan suatu saluran atau tempat terjadinya proses kopulasi, yaitu pertemuan antara dua alat kelamin, jalan keluarnya menstruasi, dan jalan keluarnya bayi. Nah, vagina ini memiliki panjang antara 8-10 cm. Dindingnya ini berlipat-lipat dan elastis. Vagina ini bermuara pada vulva. Vagina ini terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu vulva. Vulva ini merupakan organ reproduksi bagian luar yang terdiri atas bagian-bagian berikut. Nah, yang pertama, mons pubis. Ini merupakan bagian vulva yang tersusun atas jaringan lemak. Nah, jika memasuki masa pubertas, mons pubis ini akan ditumbuhi oleh rambut. Nah, selanjutnya yaitu labia mayor atau bibir besar. Ini terdapat di bawah mons pubis. Nah, labia mayor ini memiliki lipatan yang berjumlah sepasang dan akan ditumbuhi rambut ketika masuk masa pubertas. Nah, selanjutnya yaitu labia minor atau bibir kecil adalah dua lipatan kulit yang terletak di antara kedua labia mayor. Nah, labia minor ini tidak ditumbuhi rambut, tetapi mengandung kelenjar keringat dan kelenjar sebasea. Nah, selanjutnya yaitu klitoris. Klitoris ini merupakan organ erektil pada wanita yang terletak di bagian atas dari struktur labium ini. Nah, klitoris ini banyak terdapat pembuluh darah dan ujung-ujung saraf yang sangat sensitif. Selanjutnya yaitu orifisium. Uretra merupakan tempat keluarnya urin dari kandung kemih. Nah, selanjutnya yaitu mulut vagina. Mulut vagina ini dikelilingi oleh membran yang disebut himen atau selaput darah. Nah, terdapat dua selaput yang berhubungan langsung dengan vulva, yaitu orifisium, uretra, dan vagina. Sekarang, yang kedua yaitu kelainan atau penyakit pada sistem reproduksi manusia. Yang pertama ada penyakit gonore atau GO. Penyakit ini disebabkan oleh Neisseria gonorrhoeae. Gonore ini biasa disebut juga sebagai kencing nanah yang dapat menyerang pria maupun wanita. Adapun penyakit ini ditandai dengan gejala-gejala. Yang pertama yaitu keluar nanah dari saluran kencing sehingga saat buang air kecil itu terasa sakit. Nah, yang kedua yaitu alat kelamin itu terasa sakit ataupun gatal. Nah, yang ketiga pada perempuan itu nyeri di perut bagian bawah dan kadang disertai keputihan dengan bau yang tidak sedap. Nah, selanjutnya yaitu sifilis atau raja singa. Nah, sifilis ini disebabkan oleh Treponema pallidum. Nah, adapun gejala dari penyakit ini, yang pertama yaitu timbul luka pada alat kelamin, rektum lidah atau bibir, tetapi tidak terasa sakit. Nah, terjadi pembengkakan kelenjar getah bening di seluruh tubuh. Selanjutnya yaitu timbul bercak kemerahan, terutama di telapak tangan dan kaki tanpa gejala berlangsung. Nah, selama menderita penyakit ini, gejala-gejala tersebut itu tidak akan hilang. Setelah beberapa tahun, serangan penyakit ini dapat mengakibatkan kerusakan otak dan organ-organ tubuh penting lainnya. Bahkan sifilis ini dapat mengakibatkan kebutaan. Penularan sifilis ini melalui kontak langsung antara luka di kulit dengan selaput lendir atau cairan tubuh atau air mani, darah, cairan vagina selama berhubungan seksual. Nah, penularan
ini bisa melalui transfusi darah atau dari ibu hamil yang terinfeksi kepada bayi yang dikandungnya. Nah, selanjutnya yaitu herpes. Herpes genitalis. Herpes genitalis ini disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 2 atau HSV2. Masa inkubasi ini berlangsung selama 1-26 hari, di mana penyakit ini ditandai dengan gejala-gejala yang pertama yaitu timbul bintil-bintil berisi cairan dan terasa sakit. Nah, bintil-bintil dapat muncul di alat kelamin, dubur, atau mulut. Nah, selanjutnya yaitu AIDS. AIDS ini biasa atau penyakit yang disingkat dari Acquired Immunodeficiency Syndrome. Nah, penyakit ini disebabkan oleh HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Nah, virus ini tuh merusak sistem kekebalan tubuh penderita. Penderita ini menjadi mudah diserang penyakit dan seringkali berakhir dengan kematian. Nah, gejala yang seringkali muncul yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berat badan itu menurun lebih dari 10% dalam waktu singkat. Nah, yang kedua yaitu kelainan kulit dan iritasi atau gatal. Nah, selanjutnya demam tinggi berkepanjangan. Selanjutnya yaitu sakit kepala yang terus-menerus. Selanjutnya yaitu diare kronis, batuk kering dan sesak napas yang berkepanjangan, serta pembengkakan kelenjar getah bening di seluruh tubuh. Beberapa cara penularan AIDS ini yaitu yang pertama melalui hubungan seksual. Orang yang sering bergonta-ganti pasangan akan kemungkinan besar dapat terjangkit penyakit ini pada hubungan seksualnya. Nah, selanjutnya melalui transfusi darah yang tersemar HIV dan melalui jarum suntik atau alat tusuk tato yang tercemar HIV serta melalui plasenta yang terjadi pada janin yang ibunya mengidap AIDS. Nah, HIV atau merupakan virus yang tidak mampu hidup di luar sel hidup. Nah, HIV ini tidak dapat ditularkan melalui hubungan sosial. Misal dalam pergaulan sehari-hari, berjabat tangan, atau kolam renang dan kamar mandi bersama-sama. HIV juga tidak dapat ditularkan melalui gigitan nyamuk atau serangga lain. Nah, selanjutnya yaitu trichomoniasis vaginalis. Nah, trichomoniasis vaginalis ini disebabkan oleh parasit Trichomonas vaginalis. Nah, masa inkubasi trichomoniasis ini berlangsung selama 3-28 hari, di mana penyakit ini ditandai dengan gejala-gejala yang pertama yaitu gatal di kemaluan, yang kedua nyeri saat buang air kecil, dan yang ketiga yaitu keputihan banyak, kadang berbusa, berwarna kehijauan, dan berbau busuk. Nah, selanjutnya yaitu chlamydiasis. Chlamydiasis ini disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis. Nah, penyakit ini dapat menyerang laki-laki dan perempuan. Pada perempuan, bakteri ini menyerang leher rahim atau serviks. Masa inkubasi chlamydia ini berlangsung selama 1-21 hari. Secara umumnya, gejala ini mirip dengan GO. Tetapi biasanya lebih ringan. Penularannya itu tidak disadari karena sebagian besar perempuan yang terinfeksi ini tidak merasakan gejala apapun. Nah, pada infeksi kronis dapat terjadi penyebaran ke saluran telur yang dapat mengakibatkan kehamilan di luar kandungan atau kemandulan. Nah, selanjutnya yaitu Candidias vaginalis. Nah, Candidias vaginalis ini merupakan keputihan yang disebabkan oleh jamur Candida albicans. Pada keadaan masa inkubasi, pada keadaan normal, spora jamur ini terdapat di kulit maupun di vagina. Penyakit ini ditandai dengan keputihan berwarna putih susu dan bergumpal, timbul rasa gatal, panas, serta kemerahan pada organ kemaluan. Nah, selanjutnya yaitu pola hidup sehat untuk menjaga kesehatan sistem reproduksi. Yang pertama yaitu cara menjaga kesehatan organ reproduksi wanita, yaitu upaya menjaga kesehatan organ reproduksi wanita itu dengan menjaga kesehatan vagina. Cara yang dapat dilakukan yang pertama yaitu membersihkan alat kelamin bagian luar menggunakan air bersih setelah buang air. Saat membersihkan alat kelamin, sebaiknya dari arah depan ke belakang.
Nah, selanjutnya yaitu menjaga alat kelamin luar agar selalu kering, misal dilap menggunakan tisu saat setelah terkena air. Nah, selanjutnya menggunakan celana dari bahan yang menyerap keringat dan tidak terlalu ketat. Selanjutnya yaitu menghentikan kebiasaan menahan buang air. Menahan buang air ini dapat mengakibatkan urin menetes sehingga membasahi celana dalam. Nah, apabila menggunakan obat-obat antiseptik, cukup 2 minggu sekali, yaitu di pertengahan siklus menstruasi. Tidak memberi bedak pada daerah vagina karena dapat menimbulkan kanker. Segera memeriksakan diri ke dokter apabila ada keluhan. Nah, selanjutnya yaitu cara menjaga kesehatan organ reproduksi pria. Yo, cara menjaga kesehatan organ reproduksi pria itu sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengurangi kebiasaan mandi dengan air panas karena suhu panas ini dapat mengganggu spermatogenesis. Nah, selanjutnya itu menghindari minuman beralkohol dan rokok. Melindungi testis selama beraktivitas, misalnya dengan cara menggunakan celana yang tidak terlalu ketat. Nah, menerapkan pola hidup sehat, misalnya dengan cara mengkonsumsi makanan yang bergizi, buah, rajin berolahraga, dan menciptakan ketenangan psikis. Selanjutnya yaitu melakukan pemeriksaan organ reproduksi secara rutin sehingga jika terjadi kelainan dapat segera ditangani. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.